يا معشر المسلمين وشركاء المؤمنين رحمكم الله ويا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أو منصب والإمام يخطب فقد تقول أبصر واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أبصر واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أبصر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنصر الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات وانصرهم على الدين وانصرهم ذلك الخير غير خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله الذي بعث رسوله بلسان الفصيح والشرح المليح وجعل الدين الصحيح وافقا للعقل الصريح. لا عداوة بين الدين الصحيح والعقل الصريح أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, marilah ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat masjid yang penuh dengan berkah ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada lain yang kita bawa bekal apapun kecuali hanya esensinya ketakwaan kita kehadiran Allah. Artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Miftahul Jannah, perumahan Kota Baru Bedorejo yang berbahagia, marilah rasa syukur ini yang selalu kita tancapkan dalam hati kita, yang selalu kita berikan kepada anak-anak kita pelajaran-pelajaran nilai syukur. Karena dengan syukur inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba akan diperhatikan dengan sesama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi ketika kita sudah bisa bersyukur, yang orang lain itu belum tentu bisa bersyukur. Karena sedikit di dunia ini hamba-hamba Allah itu yang mampu atau bahkan bisa bersyukur. Maka ketika orang bisa bersyukur, ini masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sedikit tadi. Maka kemudian redaksi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saba yang saya bacakan di Muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Nabi Daud, kalian beramalah, bekerjalah, beraktivitaslah, karena itu menunjukkan kalian bersyukur kepadamu. Maka ayat ini ditutup wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Nabi Daud, ketahuilah bahwa sedikit sekali min ibadiyah dari hamba-hambaku itu yang bisa bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam redaksi ayat ini yang perlu kita titik beratkan adalah kata asyakur. Dalam terminologi bahasa, terutama dalam bahasa Al-Quran, orang yang bersyukur itu ada dua kata yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah asyakir, yaitu orang yang bersyukur, posisinya sebagai fa'il atau subjek, yaitu asyakir. Yang kedua adalah yang disebutkan dalam ayat tadi, asyakur. Asyakur maknanya juga sama, yaitu orang yang bersyukur. Tapi dalam terminologi tafsir Al-Quran, ulama-ulama menyebutkan atau membedakan asyakir dan asyakur. Asyakir adalah menurut ulama sebagai contoh, ketika seseorang mendapat nikmat dari Allah, lalu segera spontan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mendapatkan rezeki dari Allah, gaji naik, langsung spontan alhamdulillah gaji saya naik. Istrinya melahirkan, alhamdulillah anak saya dilahirkan dengan selamat, ibunya juga selamat. Tatkala di tempat kerja kemudian naik jabatan, langsung spontan alhamdulillah. Membaca alhamdulillah atau
syukur yang seperti ini adalah syukur dalam level ketika hati dalam keadaan bahagia, hatinya berbunga-bunga, maka lumrah setiap manusia bisa melakukan ini. Maka level syukur seperti ini adalah level syukur yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Sedangkan level yang kedua, asyakur, dalam redaksi ayat tadi bermakna sifat musabbahah. Kalau dalam bahasa santri ilmu nahwu itu ada namanya sifat musabbahah. Sifat musabbahah ini mirip dengan sighah balaghah, yang ketika sifat ini dilekatkan kepada Allah maka bermakna seperti asmaul husna. Suatu contoh al-hakim, jika dilekatkan Allahul Hakim, Allah Maha Bijaksana, ini disebut sifat balaghah. Kemudian jika sifat ini nempel kepada makhluk Allah disebut sifat musabbahah, yang artinya contoh kalimatnya Al-Hakimul Hakim, yaitu ada seorang hakim atau jaksa yang sangat bijaksana. Sifat musabbahah itu artinya sangat. Jika Allah itu maha, jika manusia itu sangat, maka makna asyakur itu adalah orang yang sangat bersyukur. Jika tadi contoh asyakir itu ketika hati berbahagia, tapi asyakur orang yang sangat bersyukur itu sebagai contoh ketika dia mendapatkan musibah, kehilangan uang, kehilangan motor, tapi masih tenang, ada rasa syukur di dalam hatinya. Tatkala ditimpa kesedihan, ujian dari Allah bisa mengambil hikmah sehingga bisa tetap bersyukur. Inilah yang disebut oleh Allah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang memiliki level sangat bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu mengapa syukur dalam redaksi ayat ini kemudian dinisbatkan kepada Nabi Daud? Ikmalu ala Daud syukur. Dan ini karena Nabi Daud cara bersyukurnya itu selevel dengan asyakur. Bahkan diceritakan syukur menurut ulama adalah setiap aktivitas yang kemudian kembali mengingat kepada Allah. Itulah level syukur. Maka kemudian ulama menyebutkan syukur itu ada bil lisan, ada syukur bil af'al. Bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, bil af'al dengan melakukan aktivitas sehingga dia ingat kembali kepada Allah. Salah satunya ketika mendapatkan sesuatu kemudian dia sedekah kepada tetangga, kepada orang yang dekat dengan dia, kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu. Maka ini dengan berafal. Maka kemudian Nabi Daud ini cara bersyukurnya itu ketika tanya kepada Allah, ya Allah ya Allah, bagaimanakah cara bersyukur menurut panjenengan yang paling tepat? Sedangkan sholat saya, puasa saya, ibadah saya itu bagian dari bentuk syukur. Maka kemudian dijawab oleh Allah, wahai Daud, engkau telah bersyukur selayaknya syukur yang sangat saya perhatikan, yang sangat saya cintai. Mengapa demikian? Karena Nabi Daud dalam ceritanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur dalam level ibadahnya, contoh sholat atau sembahyang atau ibadah. Nabi Daud itu membagikan kepada anak-anaknya waktu. Jadi 24 jam itu harus terpenuhi dalam satu keluarga itu selalu bersyukur dengan cara mengingat Allah. Jam 6 pagi sampai jam 9 anaknya si A selalu sholat, terus sholat. Kemudian jam 9 sampai jam 12 ganti anaknya yang lain sampai tembus 24 jam. Begitu dilakukan rollingan setiap hari seumur hidup. Itulah makanya kemudian dalam
hadisnya disebutkan bahwa sholat yang paling dicintai oleh Allah itu sholat yang seperti sholatnya Nabi Daud dan keluarga, yaitu selalu dalam level waktunya itu mengingat Allah. Sedangkan kita sholatnya 5 waktu sekali. Artinya bisa jadi ingat Allah hanya ketika sholat, tapi ketika aktivitas lain kita sudah lupa dengan Allah, apalagi ketika sibuk dengan pekerjaan kita. Begitu pula puasa. Puasa, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, bahwa yang paling baik itu seperti puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud seperti apa? Puasanya Nabi Daud adalah 1 hari puasa, 1 hari iftar, tidak puasa. Besoknya puasa lagi, kemudian selang 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka Nabi Daud inilah cara bersyukur yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga sangat diuntungkan. Mengapa? Karena zikir yang diartikan hanya ucapan itu ternyata menurut ulama semua ucapan, semua aktivitas yang kembalinya ingat kepada Allah, takut kepada Allah, itu kemudian dimaknai oleh ulama zikir. Ketika panjenengan sudah kerja, kemudian akan melakukan sesuatu yang kurang baik, ingat, oh ya ini gak baik, ingat kepada Allah, maka kerja panjenengan itu masuk dalam kategori zikir. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah aktivitas kita niati sebagai bentuk syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhir khutbah ini kita tutup dengan doa ya Allah, semoga kita yang hadir ini, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli bersyukur dalam level asyakur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.